pagi Pak Aris. Pagi Pak Didi. Gimana Pak Aris, kabarnya sehat? Luar biasa, alhamdulillah sehat Pak. Kelihatannya Pak Aris hari ini semangat sekali. Boleh minta waktunya sebentar Pak Aris? Boleh banget Pak. Ya. Kebetulan bisa banget. Sudah longgar ya Pak Aris ya? Betul. Jadi begini Pak Aris, saya ingin ngobrol santai sebentar terkait pembelajaran IPAS yang besok Pak Aris lakukan. Oke. Jadi bukan saya menilai, bukan Pak Aris, tapi lebih ke arah diskusi Pak Aris. Jadi saya ingin melihat langsung bagaimana Pak Aris mengajar dengan ide-ide baru bersama anak-anak. Nah, ini merupakan sebuah program ya Pak Aris, kualitas untuk pembelajaran di sekolah kita biar pembelajarannya agar lebih mendalam Pak Aris. Seperti itu Pak Aris. Bagaimana menurut Pak Aris? Oh begitu ya Pak. Ya. Saya siap Pak. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Didi terkait hal-hal yang lain. Nggak siap banget Pak. Ya, alhamdulillah Pak Aris. Ya. Saya sekilas melihat modul Pak Aris ini materinya tentang energi sudah bagus Pak Aris. Ini boleh Pak Aris ceritakan nih tujuan pembelajaran yang dicapai ini seperti apa Pak Aris? Jadi yang saya ingin ambil nanti tujuan utamanya, jadi saya ingin siswa saya nanti mampu menjelaskan konsep energi, kemudian dan perubahannya dengan bahasa mereka sendiri, lalu memberikan contoh tentang sumber-sumber energi yang ada di sekitar mereka Pak. Luar biasa Pak Aris. Kira-kira ini strateginya ini untuk mencapai tujuannya ini mengarah ke prinsip pembelajaran mendalam nggak Pak Aris ini? Ya saya arahkan ke situ Pak. Jadi pembelajaran sudah sesuai, saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau PJPL. Kemudian siswa akan melakukan penyelidikan dan membuat proyek sederhana yang mendorong berpikir kritis dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian sehingga akan terbangun pembelajaran yang mendalam begitu Pak. Ya, jadi sudah mengarah ke pembelajaran mendalam ya Pak Aris. Kira-kira untuk mendukung proyek tersebut nih Pak Aris, media yang akan digunakan Pak Aris itu apa kira-kira Pak Aris? Jadi kemarin saya ada konsep, jadi untuk bagian awal ya Pak, saya akan putarkan video animasi singkat ya, yang singkat saja tentang perubahan energi. Lalu untuk proyek utamanya saya siapkan untuk model kincir angin sederhana dari bahan daur ulang yang bisa mereka rakit sendiri. Kemudian yang juga akan membantu mereka memahami konsep energi angin dan energi gerak secara langsung Pak. Nah, itu yang sangat cemerlang nih Pak Aris, luar biasa. Jadi penggunaan video, model fisik ini memang sangat mendukung pembelajaran mendalam, deep learning ya Pak Aris. Karena siswa ini tadi terlibat, sepertinya akan terlibat aktif nih, ikut belajar nyata, juga mereka tentunya berkesadaran pastinya di dalam prosesnya ya Pak Aris. Kalau untuk penilaiannya ya Pak Aris, apakah sudah sesuai dengan tujuannya belum ya Pak Aris untuk asesmennya Pak Aris? Jadi begini ya Pak, untuk asesmen nanti ada dua. Jadi yang pertama nanti ada asesmen formatif berupa observasi saat mereka kerja kelompok dan tanya jawab juga, lalu asesmen sumatif berupa penilaian proyek dan presentasi mereka. Kemudian juga dengan begitu saya nanti bisa tahu sejauh mana mereka benar-benar mampu menjelaskan dan memberi contoh terkait pembelajaran saat itu Pak. Wah, luar biasa Pak Aris ini. Jadi yang tadi prosesnya sudah digambarkan ini tergambarkan. Nah, strateginya ini Pak Aris, strateginya yang saya lihat ini Pak Aris ini mencarahkan aktivitas yang sangat menarik. Menurut Pak Aris ini tahapannya Pak Aris dalam kegiatan PBL tadi, PJPL ya Pak Aris ya, tahapannya disiapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti apa Pak Aris? Saya nanti akan merencanakan untuk menggunakan model pembelajaran berbasis proyek yang tadi saya sebutkan ya Pak. Ya. Jadi awalnya saya akan ajak siswa melakukan penyelidikan sederhana tentang perubahan energi. Misalnya mereka akan membuat kincir angin sederhana, lalu mereka akan mempresentasikan hasilnya, kemudian juga dengan cara mereka bisa berkolaborasi di situ, berpikir kritis, dan terus akan bisa memperoleh belajar secara bermakna Pak. Asik banget Pak Aris ini, rencana yang sudah luar biasa matang.
Jadi selama observasi besok harapan saya Pak Aris ini saya ingin melihat dua hal pokok Pak Aris. Yang pertama bagaimana Pak Aris ini nanti mengembangkan keterlibatan siswa dan bagaimana siswa nanti itu berkolaborasi dengan kelompok ya, yang mungkin kita sepakati ya Pak ya. Oke siap Pak. Jadi untuk saya setuju dengan Bapak, nanti saya ada dua fokus yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama adalah keterlibatan siswa, kemudian kolaborasi antar siswa dengan siswa, kemudian juga dengan saya sendiri Pak. Jadi terima kasih Pak untuk kegiatan awal hari ini. Bapak sudah membuat saya tidak deg-degan lagi karena Ya, ada hal-hal yang sebelumnya saya takut. di perasaannya sekarang udah plong ya Pak Aris ya. Atau menyampaikan Alhamdulillah. apa Iya. yang bisa saya sampaikan tentang diskusi kali ini, dan sangat membantu buat saya Pak. Ya, mudah-mudahan besok berjalan lancar dan sukses ya Pak Aris. Terima kasih. Selamat Pak Aris. Ya, sampai ketemu besok Pak Aris. Oke, Pak, terima kasih Pak. 13 menit. Iya, cukup. Cukup lagi yang ini kan lebih sedikit kayaknya. Masih saya yang sebelah kanan ya Pak. Iya, masih. Saya awal ya. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Pak. Nah, gimana Jadi, sudah rasanya ini sudah plong ya Pak Aris? Sudah belum selesai. kemarin, tapi juga masih deg-degan ini mau nanti didenda Oke. sama Bapak. Terima kasih kemarin saya ikut izin masuk ke kelasnya Pak Aris, mengamati proses pembelajaran. Saya menikmati proses pembelajaran yang Pak Aris lakukan bersama siswa ini. Ya, terima kasih Pak kembali untuk sudah bisa berkolaborasi dengan saya. Terus untuk hari ini juga sebelumnya agak lega tentang tadi sudah melaksanakan tugas mengajar yang Bapak supervisi, dan agak deg-degan sih Pak. Ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Sekarang santai aja Pak Aris nih. Jadi menurut Pak Aris nih, apa saja sih yang sudah berjalan dengan baik pada proses pembelajaran yang sudah berlangsung Pak Aris? Nah, jadi menurut saya begini Pak, jadi saya merasa sebenarnya berhasil khususnya dalam mendorong siswa ini belajar tentang pembelajaran mendalam. Jadi siswa tidak hanya sekedar hafal teori saja Pak, tapi mereka benar-benar terlibat aktif dalam proyek kincir angin mereka, bereksperimen, berkolaborasi, dan akhirnya bisa menjelaskan perubahan energi dengan bahasa mereka sendiri Pak. Luar biasa, saya setuju sekali nih sama Pak Aris. Saya catat di sini bahwa saat mereka presentasi, kemudian menggabungkan energi angin ya tadi dengan pembangkit listrik dengan dunia nyata, itu juga menunjukkan mereka itu tidak hanya memahami konsep, tapi relevansinya, kontekstual. Lalu selanjutnya nih, apa saja tantangan nih yang mungkin dirasakan Pak Aris selama proses tadi nih Pak Aris? Jadi setelah saya sadari tadi Pak tentang pembelajaran yang telah saya lakukan, tantangan yang ada beberapa siswa yang masih kesulitan di tahap awal saat saya menjelaskan konsep teori. Mereka seperti kurang fokus dan butuh waktu untuk lebih lama untuk memahami Pak. Jadi meskipun akhirnya mereka bisa paham saat praktik, tapi ya tetap ada seolah-olah ini kurang Pak menurut saya begitu. Oke Pak, ya jadi Pak Aris mungkin sudah memahami itu mungkin poin-poin yang Pak Aris catat. Tantangan itu wajar Pak Aris. Kalau misalkan nih Pak Aris mau memperbaiki, kemudian memberikan ide kreatif, kira-kira Pak Aris ke depan ini akan melakukan pembelajaran seperti apa nih Pak Aris? Jadi saya pikir begini Pak, mungkin di awal pembelajaran saya bisa menggunakan media yang lain Pak. Mungkin saya juga bisa menampilkan video animasi atau infografis interaktif yang lebih menarik untuk membantu mereka memahami konsep dasar sebelum kita masuk ke proyek. Atau saya juga bisa meminta mereka berdiskusi dalam kelompok kecil terlebih dahulu sebelum melakukan yang secara khusus bareng-bareng di kelompok besar Pak. Nah itu ide cemerlang ya Pak Aris. Jadi menggunakan media visual yang menarik, solutif, kemudian anak juga dapat pengalaman di awal ya Pak Aris. Kemudian apakah ada kebutuhan pengembangan diri nih yang mungkin Pak Aris pengen rasakan ke depannya nih, bagaimana Pak
Saya sadar Pak, saya merasa perlu lebih banyak belajar tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agar lebih interaktif Pak. Saya ingin mencoba membuat materi yang lebih bisa diakses di proses siswa, jadi mereka bisa belajar kapan saja Pak, tidak hanya di dalam pembelajaran, tapi di rumah juga bisa dibuka lagi Pak. Nah, luar biasa Pak Aris. Jadi ide Pak Aris merupakan solusi yang nanti kedepannya bisa diterapkan. Nah selanjutnya Pak Aris nih, untuk meningkatkan keterlibatan siswa di awal, kira-kira ada strategi lain nggak Pak Aris yang mungkin Pak Aris lakukan? Mungkin seperti ini Pak. Saya kira strategi yang akan saya lakukan yaitu berpikir berpasangan berbagi atau think pair share. Jadi setelah menjelaskan sisau, minta mereka berpikir sendiri tentang konsep tersebut, lalu berpasangan dengan teman di sebelahnya untuk berdiskusi, baru kemudian berbagi ide mereka ke seluruh kelas. Strategi ini sangat efektif untuk memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk memproses informasi dan berbicara. Jadi wah, itu ide bagus Pak Aris. Luar biasa. Semoga itu bisa menjadi solusi untuk kedepannya proses pembelajaran Pak Aris lebih berjalan lancar dan tentunya siswa ikut proses dalam pembelajaran yang mendalam. Tetap semangat ya Pak Aris. Terima kasih sudah berbincang-bincang dan luar biasa, tetap semangat Pak Aris. Ya, terima kasih juga Pak atas waktunya, bisa berkolaborasi, bisa menyadarkan diri saya Pak. Alhamdulillah. Rasanya sekarang bagaimana Pak Aris? Lumayan plong, ada tantangan yang siap saya lakukan Pak. Selamat ya Pak Aris ya. Terima kasih Pak.